Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rehalia Janatun Naim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai seorang tokoh psikologi individual yaitu Alfred Adler. Nah, jadi Alfred Adler ini adalah seorang psikolog sekaligus dokter, terapis, dan pendiri psikologi individual. Nah, kenapa sih Alfred Adler ini disebut sebagai seorang pendiri psikologi individual? Nah, jawabannya jelas ya, karena Adler ini adalah orang pertama yang melakukan penelitian dan penekanan terhadap kepribadian individu. Enggak hanya itu aja, beliau juga memperkenalkan istilah inferiority feelings atau yang lebih dikenal dengan kompleks inferioritas. Sehingga bukan hal aneh bila nama Alfred Adler masuk ke dalam jajaran tokoh yang sangat berjasa dalam dunia psikologi, khususnya psikologi individual. Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari 1870 di Penzing, Austria, dan meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1937 di Aberdeen, Skotlandia. Mungkin kamu berpikir bahwa Alfred Adler mulai karirnya dengan menjadi seorang psikolog, mengingat beliau terkenal sebagai salah satu tokoh dan bapak psikologi dunia. Namun, apakah kamu tahu bahwa Alfred Adler tidak memulai karirnya sebagai seorang psikolog, melainkan sebagai seorang dokter spesialis mata. Nah, dari dokter spesialis mata, beliau melanjutkan karirnya menjadi seorang dokter umum. Kemudian, pada tahun 1910, Alfred Adler dipercaya untuk menjadi pemimpin atau presiden dari Vienna Psychoanalytic Society. Nah, Vienna Psychoanalytic Society ini merupakan sebuah komunitas yang menangani psikoanalitik dari masyarakat. Namun sayangnya, karena ada perbedaan atau ketidakcocokan dalam pemikiran dan sudut pandang para anggotanya, Adler memutuskan untuk keluar dan mundur dari jabatannya sebagai seorang pemimpin. Akan tetapi, perjalanan Alfred Adler tidak hanya sampai di situ saja. Setelah keluar dari komunitas Vienna Psychoanalytic Society, Adler memutuskan untuk membangun komunitasnya sendiri. Nah, komunitas ini diberi nama Society Individual Psychology, sehingga komunitas ini lebih membantu menangani psikologi individu masyarakat dibanding psikologi analitik dari masyarakat secara keseluruhan. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, tepatnya pada tahun 1914, Adler bertugas menjadi dokter perang untuk tentara Austria. Nah, awalnya Adler ditugaskan untuk menjadi dokter perang di daerah Rusia, sebelum akhirnya dipindah tugaskan untuk menangani pasien-pasien korban perang yang ada di rumah sakit. Setelah Perang Dunia Pertama usai, Adler memutuskan untuk membuka konseling anak di Vienna. Nah, konseling ini berisi sebuah tim yang akan menangani trauma anak akibat perang. Tak butuh waktu lama, eksistensi dari tim ini melonjak naik, sehingga banyak masyarakat yang meminta bantuan dari tim yang dibuat oleh Adler. Tak hanya menjadi seorang psikolog dan dokter, pada tahun 1924, Adler juga menjajal kemampuannya menjadi seorang pengajar, tepatnya menjadi dosen di Institut Pedagogi Vienna. Selain itu, Adler juga sering menjadi dosen tamu di negara-negara yang ada di Eropa maupun Amerika. Bahkan di tahun 1927, beliau pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia loh. Wow, hebat kan? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode penelitian dan penelitian khas yang dilakukan oleh Alfred Adler. Metode penelitian yang dilakukan oleh Adler dinilai cukup khas. Penelitian ini mencakup observasi empiris yang dilakukan Adler di lingkungan terpetik. Selain itu, penelitian ini kebanyakan menitik beratkan pada rekonstruksi yang berkaitan dengan masa lampau. Umumnya, observasi ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pasien. Kemudian, pasien diminta untuk menceritakan hal-hal apa saja di masa lampau yang diingat oleh pasien. Selanjutnya, penilaian akan diberikan berdasarkan tingkah laku dan laporan verbal yang diberikan oleh pasien. Umumnya, metode serta penelitian yang dilakukan berkaitan dengan hal-hal yang terdiri dari urutan kelahiran dengan kepribadian, ingatan-ingatan awal, serta pengalaman-pengalaman maupun hal-hal yang berkesan pada masa kanak-kanak. Kemudian ada hasil pemikiran dan penelitian Alfred Adler
Dari penelitian dan metode penelitian khas yang dilakukan oleh Alfred Adler, terbentuklah hasil penelitian yang sangat berguna bagi pengetahuan tentang kepribadian individu. Tak hanya itu, hasil penelitian ini juga menjadi dasar dari penelitian psikologi modern masa kini. Yang pertama itu adalah perjuangan ke arah superioritas. Adler berpendapat bahwa kita terlahir sebagai makhluk yang inferior, kemudian tumbuh berkembang dan berjuang untuk mencapai superioritas. Nah, dalam perjuangan ke arah superioritas dikatakan bahwa tingkat agresif lebih penting dari seksualitas. Hal ini dikarenakan tujuan akhir dari manusia adalah menjadi manusia yang agresif, berkuasa, dan akhirnya menjadi superior. Sehingga bukan hal yang aneh bila superioritas disebut sebagai sebuah perjuangan ke arah kesempurnaan. Yang kedua, ada minat sosial. Sudah menjadi hal yang biasa bila seorang individu membantu masyarakat. Namun, umumnya minat sosial adalah sebuah bawaan di mana seorang individu akan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah masyarakat yang sempurna. Yang ketiga, ada gaya hidup. Nah, gaya hidup adalah salah satu prinsip dari kepribadian individu. Prinsip ini juga populer dengan nama prinsip ideografik, yang di mana keunikan individu bisa terbentuk dari gaya hidupnya. Umumnya gaya hidup yang mempengaruhi kepribadian seseorang adalah gaya hidup yang dilakukan anak pada usia 4-5 tahun. Yang keempat, ada inferioritas dan kompensasi. Inferioritas sering diartikan sebagai letak dari gangguan. Gangguan ini timbul diakibatkan oleh hereditas atau kelainan dalam perkembangan, misal penyakit bawaan atau kecacatan dari lahir. Tak hanya itu, inferioritas juga sering diartikan sebagai bentuk penyempurnaan dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan manusia telah didorong oleh kebutuhan inferior untuk menjadi superior, sehingga tujuan hidup diartikan sebagai kesempurnaan dan bukan sebuah kenikmatan. Yang kelima, ada finalisme fiktif. Hasil pemikiran dan penelitian tentang finalisme fiktif ini dipengaruhi oleh gagasan yang dikemukakan oleh seorang filsafat bernama Hans Feynman. Dari hasil pemikiran tersebut, Adler menemukan ide bahwa seorang manusia lebih termotivasi oleh harapan-harapan di masa depan dibandingkan kejadian yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Yang terakhir ada daya kreatif. Daya kreatif di sini adalah sebuah konsep yang menjadi puncak dari prestasi Adler sebagai seorang teoretikus kepribadian. Ketika konsep diri kreatif ini ditemukan, maka secara otomatis konsep ini diletakkan pada puncak dari konsep lainnya. Sebab diri kreatif memiliki sifat yang konsisten, berdaulat, dan padu dalam struktur kepribadian. Bahasan selanjutnya ada 7 prinsip teori kepribadian Alfred Adler. Nah, dari hasil pemikiran dan penelitian yang dilakukan oleh Adler, terbentuklah tujuan dan prinsip teori kepribadian individu. Tujuan dan prinsip ini dibagi ke dalam 7 kategori, yaitu prinsip diri kreatif, prinsip superior, prinsip diri yang sadar, minat sosial, prinsip gaya hidup, prinsip tujuan semu, dan prinsip rendah diri. Dari ketujuh prinsip inilah yang menjadi dasar dari teori kepribadian, khususnya teori kepribadian individu yang dikemukakan oleh Alfred Adler. Selanjutnya dan materi yang terakhir, kita akan membahas mengenai perbedaan antara teorinya Adler dan teorinya Sigmund Freud. Kenapa kita membahas hal ini? Karena dulunya Alfred Adler adalah seorang murid dari Sigmund Freud. Jadi Adler sempat belajar mengenai psikoanalisa. Kemudian karena merasakan perbedaannya bertolak belakang dengan teorinya Freud, jadi Adler keluar dan tidak menjadi muridnya lagi, kemudian mengembangkan teori psikologi individual. Nah, apa saja perbedaannya? Yang pertama ada Freud yang berpendapat bahwa kehidupan yang sejati adalah kemampuan mencintai dan berkarya. Sedangkan Adler, kehidupan yang sehat lebih dari mencintai dan berkarya, namun merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan mereka. Yang
kedua, perbedaannya, Freud berpendapat motivasi tindakan manusia lebih pada seks dan agresi, sedangkan Adler berpendapat bahwa motivasi tindakan manusia dipengaruhi oleh sosial dan perjuangan menuju keberhasilan. Nah, selanjutnya Freud berpendapat kepribadian sebagai proses biologis mekanistik. Nah, sedangkan Adler berpendapat kepribadian adalah ego kreatif yang menginterpretasikan dan membuat pengalaman organisme penuh makna. Selanjutnya, Freud juga berpendapat pusat kepribadian adalah ketidaksadaran. Dan perbedaannya, Adler berpendapat bahwa pusat kepribadian adalah kesadaran. Yang terakhir, Freud berpendapat perilaku manusia dibentuk oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, sedangkan Adler berpendapat perilaku manusia dibentuk oleh pandangan manusia mengenai masa depan. Baik, dengan berakhirnya pembahasan kita pada hari ini mengenai psikologi individual of Adler, berakhir juga pembahasan saya. Nah, apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat menjalani ibadah puasa teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.